Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka atau guru-guru sekolah dasar dimanapun berada pada mata kuliah pembelajaran Matematika SD. Saya, Dr. Yumiati MSI, mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk membahas materi perkalian bilangan bulat. Selamat mengikuti. Tujuan yang hendak dicapai setelah mengikuti program ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan kepada siswa tentang konsep perkalian bilangan bulat. Nah, materi prasyarat untuk mengikuti materi ini ya. Demikian juga bagi siswanya nanti ketika masuk kepada konsep perkalian bilangan bulat, maka materi prasyarat yang harus dikuasai adalah tentang penjumlahan bilangan bulat. Kemudian pengurangan bilangan bulat, lalu perkalian bilangan cacah ya. Lalu pembagian bilangan cacah. Materi prasyarat inilah ya yang wajib diketahui oleh siswa ketika mau belajar konsep perkalian bilangan bulat. Sebelum kita menjelaskan tentang inti dari konsep perkalian bilangan bulat, maka kita ingatkan dahulu ya kepada siswa tentang arti perkalian ya. Dalam bilangan cacah kan sudah dijelaskan tentang arti perkalian. Ya. Apa arti 3 kali 4? Ya. 3 kali 4 itu 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya ada 3 kali. Jadi ini penjumlahan berulang ya. Lalu setelah itu beralih kepada bilangan yang lebih luas. Kalau ini kan contoh bilangan cacah, kita lebih kepada bilangan yang lebih luas pada bilangan bulat, yaitu bagaimana dengan 3 kali negatif 4. Nah, ini masih sama. Ini juga penjumlahan ya, negatif 4 sebanyak 3 kali. Ya. Jadi 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 12. Lalu bagaimana jika negatif 3 dikali 4? Lalu juga bagaimana dengan negatif 3 kali negatif 4? Nah, ini agak susah ya, agak susah ketika kita menggunakan konsep penjumlahan berulang. Ya, untuk menjelaskan konsep perkalian bilangan bulat ini, kita menggunakan alat peraga. Kalau saya menyebutnya ini alat peraga manik-manik ya. Alat peraga manik-manik ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, setengah bulatan. Ini melambangkan satu manik-manik plus ini melambangkan atau mewakili bilangan positif 1, atau kalau positif kan positifnya tidak ditulis, hanya satu saja gitu ya. Nah, ini mewakili bilangan 1 ya. Nah, kalau ini mewakili bilangan negatif 1. Lalu bagaimana dengan 0? Karena kan bilangan bulat itu ada lambang 0 ya, ada bilangan 0. Nah, ini mewakili bilangan 0. Jadi satu manik-manik negatif dengan satu manik-manik positif disatukan, itu mewakili bilangan 0. Nah, ini mewakili bilangan positif 3 ya, atau 3. Ya, ini manik-manik ini mewakili bilangan negatif 4. Nah, lambang 0 ini ya tidak hanya satu manik-manik negatif lalu satu manik-manik positif dijadikan satu ya, tidak hanya satu masing-masing satu, bisa saja ini mewakili 0 gitu ya. Jadi ini mewakili 0 ya. Dipadukan antara manik-manik negatif dan manik-manik positif. Ya, alat peraga yang digunakan tadi atau manik-manik tadi itu terbuat dari karton ya, dari karton. Jadi diberi warna berbeda antara
bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Itu diberi warna berbeda, lalu diberi tanda plus minus pada karton tersebut untuk lebih memudahkan perbedaan antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nah, sebelum kepada inti bagaimana menggunakan alat peraga tersebut untuk menjelaskan konsep perkalian bilangan bulat, ya, kita adakan dulu kesepakatan sini, ya, kesepakatan tentang perkalian ini, ya. Bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ya. Jadi ini plus minus A dikali plus minus B. Jadi ini ada kemungkinan 4, ya, kemungkinan 4 di mana bilangan positif dikali bilangan positif, atau bilangan positif dikalikan bilangan negatif, lalu bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, ya. Jadi kemungkinannya ada 4. Jadi positif kali positif, positif kali negatif, negatif kali positif, dan negatif kali negatif, ya. Kalau tadi istilah penjumlahan berulang itu berlaku pada bilangan di depannya itu bilangan positif, maka perkalian itu berlaku penjumlahan berulang. Tapi ketika bilangan di depannya itu bilangan negatif, maka itu pengambilan berulang. Seperti itu, ya. Jadi kesepakatannya seperti itu, ya. Dan ini karena kita menggunakan alat peraga, maka kita butuh suatu kotak, ya. Suatu kotak untuk menempatkan manik-manik tersebut, ya. Ketika kita menjumlahkan, ya, kita menaruh manik-manik gitu, ya. Atau kita mengambil dari kotaknya gitu. Jadi kita butuh suatu kotak. Jadi ini, ya. Jadi kalau di depannya itu bilangan plus atau positif, bilangan positif, ya, itu berapa kali ditambahkan ke kotak. Nah, ini yang disebut penjumlahan berulang, ya. Kemudian kalau angka di depannya negatif, nah ini berapa kali diambil dari kotak tersebut. Jadi itu kesepakatannya. Nah, contohnya seperti ini, ya. 3 dikali 4. Ya. Sini artinya 3 kali ditambahkan ke kotak sebanyak masing-masing 4. Jadi karena di sini 3 ini kan positif, bilangan positif. Berarti ditambah, ini tambah berulang, bilangan 4 itu ditambahkan ke kotak sampai 3 kali. Seperti itu. Lalu kalau negatif 3 dikali 4, karena ini di depannya negatif, maka artinya 3 kali diambil dari kotak. Jadi pengambilan berulang 3 kali. Sebanyak masing-masing 4. Jadi itu dulu, ya, kesepakatannya. Ya, selanjutnya kita kepada contoh penggunaan manik-manik pada konsep perkalian bilangan bulat, ya. Misalnya 3 kali 2 gitu, ya. Kita gunakan peragaan. Tadi kita butuh kotak dulu situ, ya. Nah, 3 kali 2, angka di depannya ini kan bilangan positif. Berarti di sini penjumlahan berulang ke dalam kotak ini. Kita jumlahkan berulang 2 sebanyak 3 kali. Ya, jadi prosesnya ini kita jumlahkan, maksudnya kita masukkan ke dalam kotak. Ya, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, sehingga hasilnya 3 kali 2 sama dengan positif 6. Contoh yang kedua, 3 kali negatif 2, ya. Di sini bilangan depannya juga positif. Jadi artinya kita akan meletakkan atau menjumlahkan atau menambahkan ke dalam kotaknya ini sebanyak 3 kali negatif 2. Ya. Jadi prosesnya ini 1 kali kita tambahkan, ya, negatif 2, 2 kali, 3 kali. Ya. Sehingga hasilnya 3 kali negatif 6 itu sama dengan 3 kali negatif 2, hasilnya sama dengan negatif 6. Sekarang contoh yang ketiga.
yaitu negatif 3 dikali 2. Nah, ini bilangan di depannya adalah bilangan negatif 3. Jadi artinya nanti bukan penjumlahan atau bukan memasukkan ke dalam kotak ini ya. Bukan memasukkan ke dalam kotak ini, tapi kita mengambil dari kotak gitu loh. Mengambil dari kotak sebanyak 3 kali, yaitu bilangan positif 2, 2, 2 sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, namun di sini di dalam kotak ini kan tidak ada kan bilangan positif 2 untuk diambil gitu ya. Untuk diambil, nah ingat kita pada bilangan 0 ya. Jadi ini kita tambahkan dengan 0. Ya, karena 0 di sini suatu bilangan kan jika ditambahkan 0 atau dikurangi 0 itu kan tidak akan berubah ya. Tambahkan di sini 0, lalu kita ambil 2. Nah, sekali ya kita ambil. Lalu ambilan yang kedua juga kan belum ada. Kita tambahkan lagi 0. Ambil 2 kali. Pengambilan yang ketiga kita tambahkan lagi ya, ambil 3 kali. Ya, jadi sudah sampai proses pengambilan 3 kali bilangan positif. Jadi hasilnya negatif 3 kali 2 hasilnya adalah negatif 6. Contoh yang keempat, negatif 3 dikali negatif 2. Ya, ini bilangan pertamanya adalah bilangan negatif, maka nanti prosesnya dengan mengambil dari dalam kotak ini ya. Mengambil dari kotak ini negatif 2 sebanyak 3 kali. Ya. Seperti tadi, ini karena kita mau ambil negatif 2 ke dalam kotak ini tidak ada ya. Maka kita tambahkan dulu di sini. Lalu kita ambil negatif 2 ya. 1 kali. Lalu mau ambil tidak ada, kita tambahkan dulu 0 ya. Kita ambil kemudian negatif 2 kali. Mau ambil lagi, tidak ada, tambahkan lagi 0. Kita ambil negatif 2 3 kali. Ya, ini hasil akhirnya sehingga negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 6. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana proses perkalian bilangan bulat dengan menggunakan manik-manik ya, dari bilangan positif dikali bilangan positif ya, tadi hasilnya bilangan positif, kemudian bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif ya. Nah, nanti berikan contoh yang banyak lalu dibuat suatu pola sehingga nanti dibuat kesimpulan secara induktif ya. Kesimpulan secara induktif sebagai berikut ya, bahwa dalam perkalian bilangan bulat bilangan positif dikali bilangan positif sama dengan bilangan positif ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini kesimpulan yang didapat sehingga nanti ketika sudah tahu kesimpulan ini baru mereka tidak perlu lagi menggunakan alat peraganya. Oke, demikian saja pembahasan kita tentang penanaman konsep perkalian bilangan bulat. Saya akhiri saja pertemuan kita kali ini ya. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.